Nah, para agent of kindness tadi waktu saya berkeliling di sini, ketika sudah sampai di Wira Harapan, baik di sekitar gedung bioskop kita ya, maupun juga di tempat festival makanan, saya mendengar banyak sekali apresiasi tentang karya-karya adik-adik remaja. Hampir semua orang yang saya temui, yang saya ajak ngobrol, memberikan apresiasi betapa kreatifnya adik-adik remaja semua membuat sebuah film pendek yang benar-benar bermakna. Karena semua yang menontonnya mengatakan bahwa mereka tersentuh dengan ceritanya, mereka tersentuh dengan message-nya, dengan pesannya yang ada di sana, sehingga pujian demi pujian terus mengalir, ya. Dan saya pun juga ikut berbangga. Sebab ketika adik remaja dipuji dan diberikan apresiasi, saya sebagai pendamping remaja juga di KPB merasakan sukacita yang besar. Sebab itu bersama-sama ayo kita beri tepuk tangan kepada semua anak-anak remaja kita bersama di KPB kita. Ya, tentu saja bagi kita ujian tidak hanya untuk memberikan kita sebuah apresiasi, tapi pujian sesungguhnya mendorong kita untuk berkarya lebih baik lagi. Saya yakin ini adalah awal adik-adik semua. Ini adalah awal. Sebab dengan diberikannya festival seperti hari ini, saya percaya adik-adik remaja semua Duta Kristama semakin termotivasi. Rupanya Tuhan begitu banyak memberikan kita talenta dan juga karunia rohaninya. Sehingga seperti hari ini buktinya tadi, begitu banyak apresiasi yang diberikan, sehingga kiranya ke depan karya-karya adik-adik semua menjadi semakin indah, semakin matang, dan semakin berpengaruh. Nah, hari ini kita akan bicara dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita bicara tentang jati diri. Katakan jati diri. Saya ulangi, katakan jati diri. Jati diri kita menurut subtema ini adalah Remaja Duta Kristama GKPB. Katakan saya Duta Kristama GKPB. Apa sih artinya Duta Kristama? Duta Kristama itu artinya utusan yang utama, adik-adik semua. Utusan yang utama. Kok bisa ya Tuhan menjadikan kita utusan yang utama? Padahal kan kita masih muda. Duta Kristama itu adalah kategori yang paling muda, yang paling senior, Kristia Jati. Di antaranya ada PP Kristiase, ada PWDK, PBKW, tapi Duta Kristama yang paling muda. Tapi kenapa kok Tuhan melalui sinode GKPB menyebut kita sebagai utusan-utusan yang utama dari semua? Saya yakin karena firman Tuhan ini, siapa yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Di hadapan Tuhan barang siapa yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Tuhan itu berkenan memakai kita yang masih muda, adik-adik yang masih kecil, untuk menjadi instrumen, alat-alat di tangannya. Sebab bagi Tuhan, seorang anak, terutama anak remaja, adalah orang-orang yang sangat potensial sekali. Mereka sedang mencari jati diri. Tapi Kristus menyatakan, mewahyukan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita mengenal diri kita, bahwa kita adalah utusan-utusannya. Tapi bagaimana ceritanya ya? Kok bisa Tuhan menjadikan kita utusan-utusannya? Ada sebuah firman, adik-adik semua, yang menyatakan bagaimana ceritanya kita menjadi utusan-utusan daripada Kristus sendiri, menjadi agent of kindness. Firman Tuhan ini mengatakan demikian: damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sebelum Tuhan mengutus kita, Dia memberikan kita damai sejahtera. Ini ceritanya. Sebelum Tuhan mengajak kita bekerja, menjadi kawan sekerjanya, Tuhan memberikan kita apa? Damai sejahtera. Artinya bahwa Tuhan itu mewahyukan bahwa Dia dalam pribadi Kristus menjadi pendamaian kita. Mengapa perlu pendamaian, adik-adik? Siapa yang waktu masih kecil ketika nakal, orang tuanya pernah berkata begini, "Hei, kamu jangan nakal, nanti Tuhan marah." Pernah nggak dengar kayak gitu? Atau mungkin guru sekolah minggunya atau remajanya, "Kamu jangan nakal, nanti Tuhan marah." Di
Di dalam Alkitab memang ada istilah Tuhan marah, Tuhan murka lebih tepatnya. Kenapa murka? Sebab ada dosa yang tidak diselesaikan dari semua. Kalau bicara dosa, siapa sih yang tidak berbuat dosa? Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kabar baiknya adalah Kristus Yesus Tuhan kita memberi dirinya menjadi korban pendamaian. Dalam perjanjian lama, setiap kali korban pendamaian dipersembahkan, murka Allah itu surut. Dan di Israel dulu, di perjanjian lama, setiap tahun mereka mempersembahkan korban pendamaian. Sebuah hari raya yang besar sekali, sebab mereka menerima damai sejahtera dengan Allah. Dan ketika mereka menerima damai sejahtera, maka berkat Tuhan itu tidak ada yang terhalang. Karena murka Allah surut, berkat Allah tidak ada yang terhalang. Dan kita bersyukur korban pendamaian yang sejati Tuhan Yesus Kristus telah datang dalam dunia ini. Dan ketika Kristus mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk kita semua, baik kita orang yang dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, suku bangsa manapun di muka bumi ini, jadi semua ada satu hal yang indah yang terjadi. Murka Allah telah surut bagi kita. Ketika murka Allah surut bagi kita, apa yang terjadi? Potensi dalam diri kita, segala talenta, segala karunia akan terbuka dengan deras. Saya ulangi lagi ya. Ketika kita menyadari murka Allah surut bagi kita, segala potensi kita akan terbuka. Kita akan berkarya dengan hati yang gembira, dengan tangan yang cepat bekerja, dengan langkah kaki yang ingat. Sebab kita tahu murkanya surut, perkenanannya turun, memberkati talenta-talenta kita, memberkati karunia-karunia kita. Nah, dengan demikian, adik-adik akan ke depan jauh lebih hebat lagi dalam berkarya, dalam melayani Tuhan. Itu jati diri kita, adik-adik, sebagai duta Kristama. Nah, setelah kita mendapatkan pendamaian, barulah Tuhan itu mengutus kita. Kristus berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Setelah kita didamaikan, bagaimana sekarang? Lihatlah Yesus Kristus sebagai sang utusan di atas segala sang utusan. Allah yang menjadi manusia itu. Saya paling terkesan dengan Yesus Kristus. Dulu ya, saya ingin cerita. Waktu masih remaja, dulu suka sekali mencari idola. Semua orang anak remaja seringkali sudah punya idola, kan? Ada yang artis, ada yang rockstar barangkali, ada yang pembalap, dan lain sebagainya. Orang-orang yang kita kagumi. Tetapi ya, saya cerita, seiring berjalannya waktu, kita bertumbuh semakin dewasa mengenal Tuhan dengan dalam. Rupanya idola di atas segala idola kita akhirnya menjadi siapa? Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus jadi idola saya akhirnya. Sebab tidak ada pribadi yang lebih indah dari dia. Bayangkan, Tuhan Yesus tahu betul siapa dia. Dia datang dari surga, datang turun ke dunia ini. Dan di dunia ini, dia benar-benar menghidupi jati diri sebagai agent of kindness. Dia bergaul dengan siapa saja. Tuhan Yesus memang punya tim khusus dalam pelayanan, 12 murid, 12 rasul, beserta dengan orang-orang yang lain lagi. Tetapi dalam setiap kehidupannya, dia selalu terbuka. Siapapun yang mengundang dia, siapapun yang datang kepadanya, siapapun yang mencari dia, Tuhan tidak pernah menolak. Sebab dia datang untuk semua orang. Coba saya mau tanya, untuk siapa Tuhan datang? Semua orang. Katakan, Tuhan Yesus datang untuk saya. Tuhan Yesus datang untuk saya. Dia datang untuk kita. Tuhan itu supel sekali, bisa bergaul dengan siapa saja. Dengan rohaniawan, dia bisa bergaul. Dengan orang-orang yang menjabat dan yang tinggi, Tuhan pun juga bisa ngobrol dengan mereka. Dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap sebagai pendosa yang sudah parah, tidak bisa lagi bertobat, Tuhan bergaul dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan bergaul dengan mereka, Tuhan membawa kasih-Nya yang besar, sehingga barang siapa yang dekat-dekat dengan dia, ketularan kebaikannya. Mereka tidak sabar ingin segera bertobat. Ada Sakius,
yang ketemu Tuhan Yesus, ketika bergaul makan bersama Tuhan Yesus, tidak sabar ingin mengembalikan segala rampasannya dan ingin berfungsi sebagai alat di tangan Tuhan. Ada pelacur yang bergaul dekat dengan Yesus, makan bersama dengan dia, ingin meninggalkan masa lalunya dan menjadi pemberita Injil. Tuhan Yesus itu keren, tidak ada pribadi yang lebih keren dari dia. Dan Tuhan Yesus itu memberikan dirinya sebagai contoh, sebagaimana dia, demikianlah kita sekarang harus hidup, mengenal Bapa dengan dalam, bergaul karib dengan Bapa, dan menjadi agen-agen kebaikan. Adik-adik semua, itu dia tentang jati diri. Kita dijadikan agen-agen pembawa kebaikan, menerima pendamaian, melihat Kristus sebagai model, dan kita akhirnya melakukan apa yang dia lakukan juga. Nah, setelah jati diri itu yang pertama. Yang kedua apalagi? Kita akan berbicara tentang ini dia hasil dari kita menghayati jati diri sebagai agen kebaikan. Sebagai agen kebaikan, hayatilah jati diri kita, adik-adik. Dan ketika kita menghayatinya, apa yang terjadi? Kita menjadi orang-orang yang gemar berbuat baik. Seperti tema kita, gemar berbuat baik. Semua orang saya yakin punya kebaikan, tapi apakah semua orang gemar berbuat baik? Nah, itu dia. Semua orang pasti ada kebaikannya. Tuhan pernah bilang begini, kalau kamu yang jahat tahu ngasih yang baik kepada anak-anakmu, apalagi saya ulangi lagi, kalau kamu yang jahat tahu ngasih yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Minimal orang akan baik kepada keluarganya, minimal. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan jadi minimal, Tuhan memanggil kita menjadi maksimal. Coba katakan sama-sama, Tuhan memanggil saya untuk menjadi maksimal. 3, 4. Tuhan memanggil saya untuk menjadi maksimal, menjadi orang-orang yang gemar berbuat baik. Kok bisa ya? Sebab diri kita rupanya gambar dan rupa Tuhan, gambar dan rupa Kristus. Ketika kita menerima banyak kebaikan dari Kristus, kebaikan itu akan memancar, itu akan memantul kembali. Waktu kakak masih kecil, adik-adik, mungkin masih SD waktu itu ya, ada pengerot pensil yang ada cerminnya. Nah, siapa yang sebaya dengan kakak pendeta pasti punya ini. Kak Bagus Surya pasti punya, ada dulu gak ya? Pengerot pensil yang bundar, ada cerminnya. Yang merasa diri cakep biasa sering lihat matanya, lihat hidungnya, lihat bibirnya, lihat dahinya sendiri. Itu yang merasa diri cakep. Yang suka ngerjain orang nggak tahu sudah ya pada waktu itu. Nah, yang unik dengan cermin itu, dulu kakak sendiri suka pakai cermin itu dipantulkan ke sinar matahari terus ke tempat-tempat yang gelap. Nah, kita seperti punya senter pada waktu itu. Nah, demikian juga kita sebenarnya, kebaikan Tuhan seperti cahaya yang sangat besar. Kalau kita terima, syukuri, hayati, akan memantul kembali kepada orang-orang lain. Dan semakin kita berbagi kebaikan kepada orang lain, ada sesuatu yang indah dalam diri kita. Apa itu? Ayat yang kita baca mengatakan demikian. Maka kita akan menikmati hal-hal ini, yakni kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Kemuliaan artinya di hadapan Allah kita dipandang mulia juga. Di hadapan manusia kita dipandang terhormat, dan kita dalam hati yang terdalam ada damai sejahtera. Dan kita pun juga dalam hidup sehari-hari membawa damai kepada orang lain, karena kita memberi diri menjadi agen kebaikan, adik-adik semua. Itu dia. Dan berikutnya, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini dia subtemanya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan dalam pengertian yang paling dasar adalah menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan. Takut akan Tuhan dalam pengertian yang paling dasar, menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan. Tapi dalam pengertian yang paling tinggi, takut akan Tuhan adalah hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya kita worship, penyembahan dalam situasi khusus,
Soalnya hari ini kita worship, kita nyanyikan 5 lagu menyembah Tuhan. Bukan hanya itu, tapi takut akan Tuhan yang paling tinggi adalah kita hidup dalam penyembah, dalam syukur, dalam kekaguman kepada Tuhan karena pribadinya, karena karyanya yang tiada taranya, yang menyelamatkan kita dan yang rahmatnya turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi hari ini adik-adik semua, kita semua Tuhan jadikan sebagai agent of kindness. Sebab apa? Sebab Dia sendiri telah menjadi teladan contoh bagi kita. Ya, kita semua terutama di remaja dapat digarda ke depan, teen leads good deeds, dan akhirnya betul-betul jadi agen kebaikan. Di keluarga jadi agen kebaikan, di sekolah jadi agen kebaikan, di gereja jadi agen kebaikan, di tempat kita bergaul di masyarakat jadi agen kebaikan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur tidak ada pribadi yang seperti Engkau yang begitu baik kepada kami, dan kebaikan Tuhan sungguh besar, dan Engkau memanggil kami untuk menjadi seperti sebagaimana dirimu, membawa kebaikan tanpa memandang bulu, membawa kebaikan dalam hati yang penuh syukur dan sukacita. Bapa, hari ini kami akan merayakan hasil penjurian dari Festival Film Pendek Remaja Duta Kristama ini. Kami percaya Tuhan sudah memakai para juri, Tuhan memberkati para juri sehingga sudah memberi hasil yang masih akan diungkapkan nanti. Tuhan, kami rindu apapun hasilnya nanti ya Tuhan, kami yang menang tidak jumawa, tidak besar kepala, tidak sombong. Kami yang barangkali tidak begitu banyak mendapat apresiasi dalam penjurian pun juga tidak kecil hati, sebab kami sadar kami berkarya bagi Tuhan. Kami berkarya karena Tuhan memberi kami talenta, dan kami sadar bahwa saat ini langkah pertama kami mengasah talenta yang berasal dari Tuhan. Bapa, oleh sebab itu tolonglah kami supaya kami terus memakai dan mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga ke depan ya Tuhan kami berdoa supaya kami pun semakin dipakai membawa kebaikan dan pengaruh kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Bapa, ini doa kami. Kami juga berdoa Bapa pada saat ini. Kami mengingat saudara kami Bram yang kemarin mengalami kecelakaan setelah pulang dari seluruh kegiatan persiapan Gladi Short Movie Festival ini Tuhan. Bram saat ini sedang dirawat dan kami dengar harus operasi karena rahangnya patah. Bahkan juga harus ada operasi lainnya yang dia harus lakukan. Bapa, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bram, penuhkan hatinya dengan ketenangan, teguhkan imannya Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber pertolongannya, akan memberkati, menolong semua tindakan medis yang harus dia hadapi. Dan kami berdoa supaya ketenangan dari Tuhan menguasai hatinya, sehingga Tuhan Bram dapat segera sembuh dan pulih, dan kembali menikmati masa remajanya, bertumbuh bersama-sama dengan kami semua. Bapa, ini doa kami. Dan juga untuk semua anak-anak remaja, para pembina, para orang tua, demikian juga para atasan kami Tuhan, pimpinan kami di sinode. Tuhan berkati juga mereka. Kami rindu bersama-sama kami sungguh-sungguh menjadi agen kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu kami betul-betul menerangi tempat di mana kami berada, lingkungan tempat kami berada. Terima kasih Bapa, secara khusus berkati adik-adik remaja kami menapaki jalan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Bapa, terima kasih. Ini seru doa kami. Bagi Engkau yang sanggup mengerjakan jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari yang bisa kami minta dan doakan. Sebab kami berdoa dalam satu nama yang maha kuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.